Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anurul Purnama, NIM 2018 0510077 akan menjelaskan tentang dinamika perkembangan Islam di Uzbekistan. Jadi, Uzbekistan merupakan satu dari 5 negara di Asia Tengah yang pernah terintegrasi dengan Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh atau disintegrasi, maka pada bulan September tahun 1991, Uzbekistan mendeklarasikan kemerdekaannya dan dipimpin oleh Karimov. Karimov menjadi presiden yang pertama bagi Republik Uzbekistan dan pada kekuasaannya Karimov mendirikan sebuah rezim presiden yang otoriter. Islam masuk ke Uzbekistan pada abad ke-8 ketika orang-orang Arab memasuki Asia Tengah. Islam tidak dipraktikkan secara terbuka pada saat Uni pada saat Uzbekistan belum terpecah dari Uni Soviet. Namun setelah Uzbekistan memperoleh kemerdekaannya, maka Islam disebarluaskan atau dipraktikkan secara terbuka. Nah, pada era Uni Soviet, pada saat itu terdapat 65 masjid dan Islam disebarluaskan sekiranya terdapat 3.000 ulama pada saat itu untuk menyebarluaskan agama Islam. Walaupun Uzbekistan ini merupakan pecahan dari Uni Soviet, namun sebagian besar penduduk Uzbekistan mayoritasnya memeluk agama Islam. Nah, awalnya Islam masuk ke bagian selatan Turkistan dan secara bertahap menyebar ke utara. Nah, penduduk Uzbekistan ini mayoritas Muslim yang dikenal taat dan memegang kuat prinsip-prinsip agama Islam. Nah, saking banyaknya pemeluk agama Islam menjadikan kelompok-kelompok yang dimana terdapat dua kelompok Islam yang dianggap ekstrim dan radikal oleh Karimov. Selain itu, Karimov menganggap dua kelompok ini menjadi ancaman di Uzbekistan. Nah, dua kelompok itu antara lain Gerakan Islam Uzbekistan atau yang biasanya dikenal IMU dan Hizbut Tahrir atau yang disingkat dengan HAT yang belum mampu ditumpas oleh militer Uzbekistan, sehingga ancaman Islam ekstrim ini menjadikan atau mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri Uzbekistan. Nah, Karimov menggunakan istilah bahaya sebagai dampak yang ditimbulkan oleh dua kelompok yang dianggap radikal atau teroris. Nah, karena ancaman dari dua kelompok ini, maka pada tahun 1992 sampai 1997 terdapat konflik dan perang. Konflik antara United Project Opposition yang merupakan kombinasi kekuatan Islam dan demokratik dengan tentara pro pemerintah. Pemerintah benar-benar sadar bahwa dampak dari perang tersebut makin memperluas dua kelompok radikal tersebut. Nah, selain itu, dua kelompok besar ini dapat meluas masuk melewati batas negara Uzbekistan. Bahkan pada tahun 2005, Karimov memerintahkan tentaranya untuk
menyerang 1.000 pendemo yang ada di kota Andijan. Nah, para pendemo ini menginginkan Karimov mengundurkan diri karena tindakan korupsi dan telah menganiaya umat Muslim yang mengadakan pertemuan yang dicurigai sebagai kelompok radikal yang tergabung dalam dua kelompok radikal yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, seiring berkembangnya waktu, perkembangan Islam begitu pesat. Nilai-nilai dan prinsip Islam begitu mengakar pada penduduk Uzbekistan. Selanjutnya, Islam berkembang pesat di Uzbekistan bersama dengan kota Bukhara dan Samarkand menjadi pusat perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan Islam sekaligus menjadikan kota Samarkand menjadi pusat berkembangnya Islam. Pasca ditaklukkan oleh dinasti Umayyah, kota ini menjadi kota yang sangat maju dan menjadikan pusat Islamisasi ke wilayah Asia Tengah. Selain menjadi pusat Islamisasi di wilayah Asia Tengah, Samarkand juga mempunyai andil yang sangat besar dalam melahirkan para ulama dan tokoh intelektual besar dalam Islam seperti Abu Mansur al-Maturidi, yaitu pendiri kelompok Maturidiyah, Muhammad Abdi As-Samarkandi, dan lain-lain. Di pusat kota Samarkand terdapat Registan Square. Dulu ini merupakan kompleks madrasah yang terdiri dari 3 bangunan besar dengan arsitektur yang sangat unik. 3 madrasah yang ada di situ adalah Madrasah Ulugh Beg yang dibangun pada tahun 1417 sampai 1420. Madrasah Serdor yang didirikan pada tahun 1619 sampai 1636, dan Madrasah Hilya Kari yang dibangun pada tahun 1646 sampai 1960. Dulu di sini terdapat pula sebuah masjid, tapi kini tinggal monumennya saja, di mana kompleks Hilya Kari terdapat museum dan bangunan kubah dengan ornamen dan mozaik sangat menakjubkan. Nah, di sini saya akan menampilkan jejak Islam di Uzbekistan. Nah, di sini terdapat makam Kaisar Tamerlan, yaitu Kaisar Tamerlan dikenal dengan Guru Amir, yaitu ahli astronomi. Selain itu terdapat Madrasah Ulugh Beg yang di bidang astronomi dan matematika, dan terdapat Masjid Bibi Kanum. Inilah salah satu bangunan paling bersejarah di Asia Tengah. Ia dibangun pada 1399 sampai 1404 oleh Timur Leng, keturunan Genghis Khan yang menguasai wilayah Transaksonia pada abad ke-14. Nah, Islam memang menjadi agama mayoritas di Uzbekistan, namun tak perlu dikhawatirkan bagi penganut agama atau kepercayaan lainnya, karena penduduk Uzbekistan memiliki toleransi antar agama dan budaya yang sangat tinggi, sehingga memungkinkan ada perbedaan antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas di Uzbekistan. Nah, sekian penjelasan dinamika berkembangnya Islam di Uzbekistan oleh saya, Anurul Purnama. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.